Bismillahirrahmanirrahim. Masjid Al-Muhajirin dan pemirsa Damai Indonesiaku dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, kita di segmen ini kita akan membicarakan tadi, setelah kita di akhir tahun, di ujung tahun, kita pun manusia nanti bakal ada ujungnya, yaitu adalah pertemuan kita dengan apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Yang Ustadz giliran Ustadz keras, yang Ustadz, yang jamaah, yang menteri, yang rakyat, yang raja, presiden, RT, semuanya mati. Tadi pertanyaannya tadi Ustaz Agung di akhir mengatakan, ada apa dengan kematian atau alam mati? Ini yang paling penting. Perjalanan, kata Rasulullah, dunia ini dibilang kabnis sabil, kun fid dunya kabnis sabil. Jadilah kalian di dunia ini bagaikan pengembara. Pengembara itu jalan, sini sebentar, waktu kanak-kanak sebentar, remaja habis remaja, dewasa nikah, punya anak, mulai makin umur senja, habis senja umur. Ada nggak ngomong, padahal di sini banyak. Tua, alias semuanya bakal yang bakal mati. Ini sekarang masalahnya, kita punya akal. Tadi manusia setelah mati apa? Kita bukan hewan. Kalau hewan mati sudah bangkai. Manusia tidak. Umat Islam dijaga. Makanya ada wajib fardu kifayah. Mandiin, dikafanin, disolatin, dimakamkan dengan baik-baik. Betul apa betul? Sampai masalah COVID pun tidak boleh sembarangan. MUI mengeluarkan fatwa, harus begini, harus disolatin, diharusin, kecuali kalau sudah dalam keadaan darurat yang luar biasa. Jadi ini adalah karena apa? Di sana ada alam baru, alam yang luar biasa. Awwalu manzilin min manazilil akhirah, kata Rasulullah, pertama kali itu akhirat adalah alam barzakh, alam kubur. Di dalam surat 6 ayat yang mana Allah sebutkan dari awal sampai akhir tentang alam kubur. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Coba alhaakum, kalian dilalaikan dunia, jabatan, maunya mau terus duit, mobil, kekayaan, terus tahu-tahu mati. Ada apa? Alhaakumut takatsur. Kalian dilalaikan. Kalian itu sudah makin hari makin mendekati kematian. Sampai Rasulullah tiap malam bicara kepada keluarga dan para sahabatnya. Ja'al mautu bima fih, ja'atir rajifah tatba'uhar radifah, kata Rasulullah. Hai sahabatku, hai keluargaku, hai umatku, kita semuanya, kematian itu pasti datang kepada kalian. Kematian bukan hanya sekedar kematian, tapi habis mati itu nanti ada ketika kita di akhir hayat. Kalau enggak mati dengan sendiri, mati dengan hari kiamat. Ja'atir rajifah. Kemudian apa setelah mati? Ja'atir rajifah tatba'uhar radifah. Radifah itu kebangkitan, dibangkitkan oleh Allah Jalla Jalaluh. Di alam kubur dibangkitkan. Untuk apa? Ditanya, ada soal mungkar dan nakir. Malaikatnya khusus tidak menanya di dunia dan tidak nanti di akhirat, menanya hanya di alam kubur. Coba bayangkan, apakah kita sudah siap untuk ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir? Man rabbuka? Mau jawab apa kita kalau nggak pernah kenal sama Allah? Kenalnya duitnya Rabbnya, Tuhannya, jabatannya yang paling penting. Apapun salah benar, yang penting aku dapat. Oh, ngaku. Yang penting aku dapat. Nah ini gimana nanti alam kubur, yang ditanya nggak duitnya apa, wala dolar wala rupiah. Tanya, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Maka menjawab apa? Allahu Rabbi, Allah Tuhanku yang mengatur aku. Raditu billahi rabba wa bil islami dina. Ini kepentingan kita.
Kita kadang-kadang lalai dunia, lalai akhir tahun gini, kita Covid mikirkan. Nggak kena Covid juga, mati. Kematian ini luar biasa, subhanallah. Nggak kenal yang namanya umur, nggak kenal sehat. Saya ini punya saudara, barusan nih, kurang lebih 2 minggu yang lalu, dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Padahal kakak-kakaknya masih ada lagi. Subhanallah, dia seorang da'i luar biasa, berani dan tegas. Subhanallah, ketika itu mau wafat, pagi dipanggil sama orang, subhanallah, dia nggak enak datang untuk ceramah biasa tentang akikah, tentang sunnah Rasulullah, tentang ini. Di rumahnya siapa? Dokter lagi, yang punya dokter, tidak pulang lagi habis ceramah. Di tengah jalan dia sakit koma, kemudian dibawa ke rumah sakit, langsung malamnya meninggal dunia. Padahal kakak-kakaknya masih ada, yaitu Habib Tahir ini terkenal, subhanallah, ribuan orang yang luar biasa. Tapi dia padahal di rumah siapa? Dokternya telepon ke saya sini, kebetulan di Jawa sana. Telepon, terus gimana ini dok? Susah, nggak tahu gimana. Ini dokternya aja susah. Coba bayangkan, tidak kembali ke rumah, padahal dari rumah dia keluar khutbah, ceramah, ngajak kepada sunnahnya Rasulullah, akhlak yang mulia dan seterusnya. Tapi nyawa dipanggil oleh Allah Jalla Jalaluh. Kakaknya padahal ada 4 di atasnya, mungkin lebih punya penyakit daripada dia, tapi Allah sudah panggil dia. Makanya kematian ini luar biasa. Hati-hati, kita udah siap apa belum? Ini yang paling penting. Di situ ada pertanyaan, di situ ada macam-macam. Mudah-mudahan Allah berkahi kita, Allah jadikan kita umur panjang, dan mudah-mudahan dalam keadaan kita makin hari makin taat kepada Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita telah mendapatkan begitu banyak nasihat dari guru-guru kita. Insya Allah setelah pesan-pesan berikut ini kita akan segera menjawab pertanyaan Anda yang telah Anda kirimkan melalui Instagram. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.